Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu dosen Maratul Jannah, MPD, dan teman-teman PSD semuanya. Saya kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Tasyu Hasanul Muna, NIM 21504-119, moderator dan pemateri sampai penutup. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 6 yang berjudul penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah. A. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan, pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain yang sebelumnya. B. Ciri-ciri karya ilmiah. 1. Mengacu kepada teori. Karya ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir dalam pembahasan masalah. Kedua, berdasarkan fakta, setiap informasi harus apa adanya, sebenarnya, dan konkret. 3. Logis. Setiap keterangan harus dapat diselidiki dan diusut alasan-alasannya. 4. Objektif. Semua keterangan harus faktual dan apa adanya serta tidak diintervensi oleh kepentingan pribadi maupun golongan. Kelima, sistematis. Penulisan karya ilmiah yang disajikan secara teratur, kronologis sesuai dengan prosedur yang berlaku. 6. Valid. Baik bentuk maupun isi karangan ilmiah harus sah dan benar menurut aturan yang berlaku. 7. Jelas. Setiap informasi diungkapkan sejernihnya, jelas dan gamblang agar tidak menimbulkan pertanyaan. 8. Seksama. Baik penyajian maupun pembahasan dilakukan secara cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian. C. Syarat-syarat karya ilmiah. 1. Objektivitas. Penulisan harus bersikap objektif dalam mengemukakan pendapatnya secara apa adanya. Kedua, deduktif. Penulisan harus menggunakan pola berpikir logis, runtut, dan sesuai dengan nalar. 3. Sistematik. Memahami pemahaman yang runtut dari masalah sampai pada kesimpulan. D. Bahasa dalam karya ilmiah. 1. Cendekia. Bahasa ilmiah maupun digunakan secara tepat untuk menggunakan hasil berpikir logis. 2. Lugas. Bahasa ilmiah digunakan untuk menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Ketiga, jelas. Gagasan akan mudah dipahami apabila dituangkan dalam bahasa yang jelas. Bertolak dari gagasan, penonjolan diarahkan pada gagasan. 4. Formal. Bahasa yang digunakan harus bersifat formal. 5. Objektif. Bahasa ilmiah bersifat objektif. 6. Ringkas dan padat. Penggunaan bahasa karya ilmiah tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan atau paragraf yang berlebihan. 7. Konsisten. Unsur bahasa dan ejaan digunakan sesuai dengan kaidah. 8. Menggunakan ejaan yang benar, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EZD. E. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Artikel ilmiah. Karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah. 2. Makalah. Karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan, biasanya disajikan dalam seminar atau presentasi. 3. Kertas kerja sama dengan makalah tetapi dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam dan dipresentasikan pada seminar atau lokarnya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. 4. Paper. Makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma atau S1, S2, atau S3. 5. Skripsi. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1, sarjana, untuk mencapai gelar sarjana. 6. Tesis. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 pasca sarjana yang sifatnya lebih mendalam dibanding dengan skripsi.
7. Disertasi atau disebut dengan tesis, karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 meraih gelar doktor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.